Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon Imam Kuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021. Pada hari ini bersama gereja kita memperingati Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Kembali pada kesempatan permenungan kali ini saya ingin mengajak kita untuk melanjutkan permenungan kita tentang tanggung jawab. Injil pada hari ini masih bercerita tentang kesetiaan dan tanggung jawab, di mana perihal kerajaan surga digambarkan dengan seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri. Kemudian
mempercayakan hartanya kepada para hambanya. Ada 3 hamba yang dipercayakan untuk mengelola harta dari sang tuan ini. Hamba yang pertama diberi kepercayaan, yakni untuk mengelola 5 talenta. Ia diberi oleh sang tuan sebesar 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Masing-masing hamba ini tentu akan menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan oleh tuan mereka. Mari kita lihat bersama dan merefleksikannya. Hamba yang pertama, setelah tuannya kembali, ia menyerahkan harta sang tuan yang telah ia kelola menghasilkan laba sebesar 5 talenta. Dan hamba yang kedua dikisahkan juga menghasilkan laba sebesar 2 talenta. Tetapi hamba yang ketiga, apa yang terjadi para sahabat Sabda Hidup yang terkasih? Ia tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesetiaan. Bahkan ia tidak menuruti apa yang menjadi perintah sang tuannya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hidup kita di dunia, kita diberi tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini bukan main, yang beratnya kita pikul setiap hari sampai akhir hayat kehidupan kita. Sekiranya tidak ada dari antara kita yang diciptakan betul-betul kosong, melainkan masing-masing dari kita diberikan kemampuan, diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Mari kita merefleksikannya lebih mendalam. Adakah saya, Anda, dan kita selama ini sudah mengembangkan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Baik dalam hal apapun itu, mungkin pengembangan bakat kita. Ada dari kita yang mungkin bekerja di banyak bidang dan beragam tentunya. Ada sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga kesehatan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai imam biarawan-biarawati juga termasuk, dan masih banyak lagi jenis pekerjaan lainnya. Adakah kita betul-betul menjalankan profesi ini sebagai tanggung jawab kita untuk mengembangkan kepercayaan yang Tuhan titipkan? Atau kita justru bersifat seperti hamba yang ketiga, memendam, menguburnya di dalam tanah sehingga tidak menghasilkan buah? Hidup beriman tentu kita dituntut untuk mampu mengembangkan iman kita setiap hari hingga iman ini menjadi subur dan menghasilkan buah. Buahnya manis, setelah dipanen melimpah. Inilah tuntutan yang diminta dari kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman. Mari kita belajar dari semangat hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Mereka menjalankan tanggung jawab ini dengan penuh kesetiaan, sehingga orang yang sungguh bekerja dengan hati, dengan loyalitas, ia akan menghasilkan buah yang sangat manis. Dan buahnya ini tidak tanggung-tanggung. Para sahabat yang terkasih, ia diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jangan kita berpikir nanti saya baru akan bekerja sungguh-sungguh kalau jabatan saya sudah tinggi. Tetapi apa yang Injil sampaikan kepada kita pada hari ini? Setialah dalam perkara-perkara yang kecil terlebih dahulu, maka engkau akan diberi kepercayaan untuk memikul perkara-perkara yang lebih besar. Kalau perkara-perkara yang kecil saja kita tidak setia, kita tidak sanggup, kita sudah menyerah, bagaimana mungkin kita akan diberi tanggung jawab dalam perkara-perkara yang lebih besar? Mari kita bertanya dalam diri kita, maukah saya, Anda, dan kita semua membuka diri, membiarkan rahmat Tuhan bekerja dalam diri kita, membantu kita setiap hari untuk mengembangkan apa yang menjadi titipan Tuhan Allah kepada kita untuk kita kembangkan setiap hari, sehingga pada harinya nanti Sang Tuhan kita, Dia yang kita imani, mendapat kita setia dan telah berbuah. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.